juga kepada seluruh jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Kingdom of Love yang ada di seluruh Indonesia. Saya menyapa dari GBI Cikampek ini dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan sebab sudah sangat lama sekali kita tidak berjumpa menyelenggarakan ibadah tatap muka. Kebetulan sekali saya juga sedang mengisolasi diri atau sedang menyendiri di Bekasi selama 1 bulan. Dan baru kemarin saya tiba di Cikampek ini karena saya diberi kesempatan untuk melayani dalam ibadah raya ini. Dan hari Selasa saya akan diminta untuk menjadi pemantik acara Kingdom of Love kita online lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Keep Calm and Trust in God. Sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama melihat Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-30. Kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 berbunyi demikian, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya akan ulangi sekali lagi, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau saya mengajak kita melihat di dalam versi mudah dibaca, VMD, bunyinya demikian. Hanya dengan tetap tenang. Sekali lagi, hanya dengan tetap tenang dan percaya padaku, pada Tuhan, kamu dapat kuat. Saudara dikasih Tuhan, tentu ayat ini disampaikan kepada seluruh jemaat, seluruh rakyat Yehuda, karena saat itu kita tahu kerajaan Israel terpecah menjadi 2, kerajaan Israel utara dan selatan, dan Yehuda ini kerajaan yang dipimpin oleh Daud, yang pada akhirnya nanti Daud dapat mempersatukan kembali kerajaan itu secara utuh. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa Yehuda ini adalah salah satu suku dari kerajaan Israel yang sebenarnya ada 12 suku yang diambil dari anak-anak Yakub. Yehuda ini dalam bahasa Ibrani ya itu Yahudah. Yahudah bahasa Inggris Judah. Yang sebenarnya kalau saya coba cari tahu itu artinya syukur. Nah, ketika bangsa ini sedang dalam keadaan ketakutan karena mereka terancam akan diserang, terancam akan diperangi oleh Asyur yang adalah salah satu kekuatan kerajaan timur dekat ya. Jadi ada di sekitar Mesopotamia atau sekarang ini ada di Irak. Itu adalah sebuah kerajaan yang memiliki kekuatan yang begitu hebat sehingga memang bangsa-bangsa di sekitarnya sangat menyegani. Nah, mendengar keadaan itu, memahami tentang itu, melihat situasi itu, maka bangsa ini mencoba mencari pertolongan kepada tentara Mesir. Dengan kekuatan mereka itu memiliki pasukan tentara berkudanya, orang-orang ini malah berharap kepada kekuatan tentara Mesir. Mereka berharap bisa segera menaiki kuda mereka mungkin atau melarikan diri dengan cepat. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksudkan dalam Yesaya pasal 30 dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam. Artinya apa? Bahwa bangsa ini harus bertobat dari
keadaan yang mengancam, tetapi mereka mencari pertolongan, mencari keselamatan bukan dari Tuhan. Sekali lagi, bukan dari Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Next kita akan lihat bahwa sesungguhnya persoalan itu adalah sebuah realita. Siapapun kita, baik yang terlahir di perkotaan, di desa, baik orang terpelajar maupun tidak terpelajar, baik orang kaya maupun orang sederhana, semua menghadapi persoalan. Itu sebabnya saya katakan persoalan menjadi sebuah realita. Tetapi masalahnya, what do you do with a problem? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau kerjakan ketika engkau menghadapi problem itu? Bapak Ibu ini kasih Tuhan, next. Kalau kita melihat bahwa masing-masing orang itu memiliki respon atau reaksi yang berbeda ketika mereka menghadapi problem. Ketika menghadapi persoalan. Kalau kita melihat dalam Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 14, kita lihat next. Di sana kita akan melihat bagaimana reaksi dari umat Allah ketika mereka menghadapi persoalan. Next, yang pertama kita akan lihat. Bangsa ini ketika menghadapi persoalan, kalau kita melihat dalam Keluaran 14 ayat 10, coba saya akan bacakan bagi kita. Kitab Keluaran pasal 14. Keluaran 14 ayat 10 berbunyi demikian. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Masih ingat ya peristiwa ini? Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mereka seolah-olah seakan-akan diizinkan Firaun untuk pergi. Tetapi akhirnya Firaun menimang-nimang kembali bahwa bangsa ini masih dibutuhkan. Lalu dia memerintahkan sepasukannya untuk mengejar kembali. Dan mereka ada pada satu titik di mana mereka sangat kebingungan dan ketakutan. Karena kalau mereka maju di depannya laut, ketika mereka mundur mereka akan menghadapi tentara Firaun. Apa yang kita lihat di sini? Orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Oke, kita lihat. Maka yang pertama kita lihat respon atau reaksi mereka ketika menghadapi persoalan, mereka menjadi sangat ketakutan. Nah, takut itu adalah sebuah respon yang wajar dari seorang yang sedang dalam keadaan terjepit, sedang dalam keadaan kebingungan, itu respon yang wajar. Tetapi ketika manusia menjadi takut sehingga mereka kehilangan percaya dan harap kepada Tuhan, ini yang menjadi problem. Ini yang menjadi masalah. Untungnya bangsa ini kita lihat, ketika mereka terjepit, mereka masih berseru-seru kepada Tuhan. Berbeda dengan Yesaya pasal 30 ayat 15. Mereka mencari pertolongan yang mereka anggap ada kekuatan, ada sesuatu yang begitu hebat yang bisa melindungi mereka. Tetapi yang mau saya katakan di sini, mereka menjadi sangat takut. Saya pikir kalau kita bilang jangan takut itu menjadi sebuah penghiburan, tapi jangan sampai ucapan itu pun sebenarnya ketika kita alami, kita lebih takut dari orang yang sedang ketakutan. Jadi itu disebut sebagai penghiburan sialan. Banyak orang sekarang ini menjadi begitu kelihatan kuat, memberi penghiburan, kata-kata yang hebat. Sebenarnya mereka menjadi penghibur sialan karena apa? Mereka tidak tahu situasi yang sedang dialami. Nanti hari Selasa saya akan coba sedikit mendalami, membawa kita mendalami bagaimana sebenarnya penderitaan itu.
Di mana Allah ketika kita menderita? Lalu bagaimana sikap pastoral kita terhadap orang-orang yang sedang menderita? Ini penting sekali. Jangan sampai kita cuma bluffing yang bilang jangan takut, Allah beserta kita. You tidak tahu apa yang sedang kutakutkan. Dan you belum pernah ada dalam ketakutan seperti yang kutakuti. Nah itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan semua kita takut. Mau dia seorang rohaniwan yang begitu dekat dengan Allah juga memiliki rasa takut. Mau dia juga orang yang gak peduli Tuhan juga akan mengalami rasa takut. Itu sesuatu yang wajar. Saudara, apalagi dengan situasi seperti sekarang ini. Siapa yang gak takut? Kalau orang-orang yang diminta untuk tetap di rumah, stay at home, oke. Tabungan mereka banyak. Gak ada masalah akan itu. Kalau untuk saya, untuk seperti calon besan saya ini, kalau jadi Pak Domingus, saya nggak tahu kalau seperti kami ini punya cicilan, dari mana bayarnya. Ya, kemarin saya dikritik oleh anak saya Stephen. Dia bilang begini, papi ngapain sih bikin-bikin status di Facebook? Kalau istri saya mau jual perhiasan saja itu sudah menjadi burung gagak. Saya bilang begini, bang kau tidak tahu bagaimana perjuanganku untuk merayu mamimu bisa jual perhiasan. Bukan ketika ku minta dia tiba-tiba mau. Ada sebuah perdebatan sengit dulu. Karena kita mentok. Kita tidak tahu buat apa. Jadi buat orang-orang yang gak mengerti situasi kadang-kadang bilang begini. Aduh kok ngomong gitu. Aduh kok begini begitu. Lu gak tahu jangan pura-pura tahu. Makanya saya tulis di Facebook begini. Kalau saya bilang hujan berkat besar akan turun. Itu menjadi multitafsir bagi orang yang membaca. Oh Pak Juan akan dapat uang banyak. Oh Pak Juan akan dapat uang banyak, berkat banyak berlimpah. Oh bukan. Saya bilang begitu karena hujan gede beneran. Jadi jangan kita mengambil sebuah kesimpulan mudah atas status seseorang yang sebenarnya kalau kita enggak bersama-sama cari tahu dulu, Mbok jangan ngomong. Nah saya mau katakan ketakutan itu sesuatu yang wajar di tengah situasi seperti sekarang ini. Tetapi ketika kita takut, apa yang menjadi tindakan kita? Itu yang paling penting. Yang kedua, kalau kita membaca dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 14 dikatakan, next bagian yang kedua adalah mereka saling menyalahkan. Coba saya baca ayatnya yang ke-11, berkata demikian. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Situasi keadaan ini membuat semua umat Allah itu menyalahkan Musa. Seakan Musa ini menjadi penyebab, seakan Musa ini menjadi biang kerok, mengapa mereka harus mati di padang gurun itu. Kalau kami mati sebagai budak pun di tanah Mesir, oke, kami akan mati secara wajar. Kami akan dikuburkan sekarang secara wajar. Sekarang di sini, kami akan menjadi bangke mungkin pikiran mereka. Saya senang pakai kata bangke karena bangke itu adalah sesuatu yang sangat harus dibuang segera dan dijauhi. Sebab itu jaga kesehatanmu supaya engkau tidak jadi bangke. Itu pesan saya kepada semua kita. Jaga kesehatanmu supaya engkau tidak jadi bangke. Mereka menjadi saling menyalahkan. Nah saudara, biasanya kalau dalam situasi terjepit di mana kita begitu melihat keadaan yang sukar, kita mencari kambing hitam.
Nah ini kita mendengar situasi di tengah-tengah bangsa kita yang tiba-tiba ledakan begitu hebat. Sudah 21.300 orang yang saya baca, yang saya ketahui kemarin itu COVID-19. Sudah 1.500-an yang mati. Saudara, banyak orang menyalahkan pemerintah. Tidak tegas seperti pelin-pelan dan sebagainya. Saya percaya pemerintah kita itu sudah menimbang-nimbang, sudah melihat seluruh aspek sebelum mereka memutuskan keadaan seperti ini. Sebab kalau mungkin diberlakukan terus-menerus PSBB ini dan diperpanjang lagi PSBB dengan segala kepanjangannya, ini akan menimbulkan masalah yang lain. Kita lihat sekarang saja pabrik-pabrik banyak tutup, karyawan dirumahkan dan di PHK. Banyak orang menjerit karena tidak ada lagi makanan. Dan kemungkinan kalau ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin negeri ini bisa chaos. Maka itu pemerintah sekarang, ya dengan istilah-istilah baru kita dengar, bersahabat dengan COVID. Ada lagi the new normal life. Dan yang terakhir sekarang herd immunity. Seakan-akan jadi pelin-pelan. Orang bilang Indonesia terserah. Saudara, pemerintah kita tetap menerapkan protokol yang begitu ketat. Semua kembali kepada kita. Kalau kita mau sehat, kalau kita mau tetap bisa melanjutkan seluruh aktivitas kita, maka kita harus menerapkan disiplin yang kuat. Misalkan kita tahu menghindari kerumunan orang. Aduh, sekarang udah berkerumun di mana-mana manusia. Untuk sekedar punya baju baru dan sebagainya. Sekarang orang sudah berkerumun begitu banyak tanpa menggunakan masker dan melakukan tindakan-tindakan yang dimintakan oleh pemerintah kita. Kalau sudah begini, tentu kita tidak bisa saling menyalahkan. Karena kembali kepada kita sendiri. Saya selalu berkata, saya termasuk orang yang mungkin tadi bilang parno atau gimana, nggak ngerti. Yang penting saya memang menjaga betul. Sampai-sampai saya keluar rumah itu, dalam sebulan ketika saya di Bekasi, saya hitung tidak lebih dari 4 kali. Itu pun karena saya kehabisan air mineral. Kalau air mineral sudah habis, maka saya beli itu pun galonnya itu apa namanya itu? Tempat itunya itu saya cuci semua dengan sabun. Saya ganti baju, saya mandi. Kadang-kadang kita pikir kita melelahkan diri, no. Kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa karena kita memang harus menjaga diri kita sendiri. Saudara, tidak ada yang perlu disalahkan dalam situasi seperti ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Next kita akan lihat. Kalau kita membaca Yesaya 30 ayat 15, ada beberapa hal yang penting sebagai sebuah cara untuk mengatasi persoalan. Untuk mengatasi persoalan. Next kita akan lihat. Yang pertama, dikatakan kalau kita betul-betul ingin mengalami pertolongan Tuhan, maka yang pertama kita harus bertobat. Sekali lagi, kita harus bertobat. Saya bacakan sekali lagi ayatnya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, itulah letak kekuatan kita. Jadi saya mengatakan kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, bertobatlah.
Bertobat dari apa? Dari cara-cara kita untuk mencari pertolongan jalan keluar yang bukan dari Allah, yang bukan dari Tuhan. Saya mau katakan begini, tentu kita bisa mendapatkan pertolongan dari teman kita, dari saudara kita, dari sahabat kita. Tetapi kita tidak menjadikan itu sebagai jalan yang utama. Padahal sebelumnya kita harus dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Allah atas situasi keadaan yang kita hadapi. Coba kalau kita lihat Yehuda ini, secara kekuatan perang mereka tidak mungkin bisa mengalahkan Asyur. Tidak mungkin. Makanya mereka mencari pertolongan lain. Mereka meminta pertolongan dari tentara Mesir. Tentara berkuda Mesir yang mereka anggap memiliki kekuatan yang hebat. Allah berkata, bertobatlah. Karena bukan itu yang Allah minta. Beberapa kali bangsa ini sudah melihat dengan mata mereka bahwa Allah melakukan pertolongannya dengan cara yang ajaib. Allah melakukan tindakan-tindakan yang di luar kemampuan kita berpikir. Tetapi tetap saja bangsa ini masih mencari pertolongan di luar Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan kita tidak bisa meminta pertolongan yang lain. Tapi yang pertama, Allah harus menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kita yang utama. Sebab Allah bisa melakukan cara-cara yang di luar pikiran kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa menggerakkan orang lain. Tuhan bisa menjamah orang lain untuk menjadi cara Dia menolong kita. Puji Tuhan. Bertobatlah. Sebab kecenderungan kita manusia ini, kalau kita menghadapi situasi yang sukar, masalah yang begitu pelik kita rasakan, kita segera mencari kepada kekuatan yang nampak, yang real, yang langsung. Persoalannya kenapa orang tidak mau segera datang kepada Tuhan, sebab Tuhan itu tidak dimengerti. Kita ngomong, kita doa sepanjang malam pun Tuhan gak ngomong-ngomong. Tuhan gak jawab-jawab. Harapan kita ada sesuatu yang secara instan Tuhan bisa buktikan, atau paling tidak ada tanda-tanda pertolongan itu akan segera nyata. Gak nyata-nyata. Maka inilah kecenderungan banyak orang akhirnya mencari pertolongan yang cepat. Padahal Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh dan berharap kepada Dia. Saudara, mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan lebih dari siapapun. Awal-awal kita menghadapi COVID ini, saya sempat merasakan ada beberapa hamba Tuhan yang mempunyai kepedulian. Mungkin dia punya berkat lebih, lalu dia mencari hamba-hamba Tuhan yang rasanya mungkin perlu mereka tolong. Lalu mereka mentransfer sejumlah uang. Tapi untuk bulan berikutnya tidak pernah ada lagi itu. Karena mereka pun berpersoalan dengan dirinya sendiri. Makanya saya katakan kalau situasi ini berjalan 2-3 bulan lagi, amsyonglah kita. Amsyong itu artinya sudah rusak di dalam. Sekalipun di luar kelihatan begitu gagah dan kuat, tapi di dalam ini rapuh dan sangat kropos. Tidak ada lagi. Lalu kita mau buat apa? Tentu kita juga bukan menjadi orang yang cuma tinggal diam. Sebab bagian yang kedua kita lihat next. Bertobat itu artinya meminta pertolongan lebih daripada kita mendahulukan Tuhan.
Seperti bangsa ini meminta kekuatan pertolongan dari tentara berkuda Mesir. Yang kedua, tinggal diam. Tinggal diam ini bukan sebuah sikap di mana kita tidak melakukan apa-apa dan hanya memohon pertolongan Tuhan saja. Bukan. Bangsa ini pun harus berperang. Ketika Asyur mungkin datang menyerang mereka, mereka pun harus melawannya. Tetapi tentu secara kekuatan mereka tidak mungkin bisa mengalahkan. Nah, ini yang dimaksud tinggal diam. Tinggal diam artinya percaya sepenuhnya kepada pertolongan Allah, percaya sepenuhnya kepada kekuatan Allah, dan Dia yang akan berperang menggantikan kita. Makanya saya angkat topi dengan hamba-hamba Tuhan yang kreatif di tengah situasi sulit. Di sini saya dengar ada Pak Max yang bikin tangga dari aluminium, bikin kitchen set. Lumayan nambah-nambahin ya Pak ya, bisa bertahan hidup. Good. Tentu saya berkata bukan kita harus begitu, karena kita juga belum tentu bisa buat kitchen set. Nanti kita buat kitchen set yang jadi tikus pada chicken set. Gak bisa, kita punya keterampilan, tapi coba kita kreatif. Saya ngomong kemarin dengan istri saya panjang lebar untuk mengatasi situasi ini. Saya bilang, Mei, apa yang kita bisa buat? Dia bilang begini, kalau papi ada di Medan, kita jualan di country. Kita ambil dari Belawan atau dari mana katanya, kita jualan pakai mobil kita. Kita tawarin pendeta-pendeta, jemaat-jemaat. Sisanya kita tongkrongin di tengah jalan ring road. Di pinggir jalan, tengah jalan ditabrak orang dong. Di pinggir jalan kita jualan. Tapi papi gak ada, kita mau buat apa? Kalau jualan online pun papi tahu gak, untungnya cuma 20.000. Itu pun belum tentu dibeli. Saya bilang tetaplah semangat cintaku. Tetaplah semangat sayangku. Sebab Tuhan pasti tolong untuk orang-orang yang tidak berdiam diri. Tinggal diam bukan hanya mengharap pertolongan Tuhan. Tinggal diam berarti sesuatu yang tidak kita kerjakan, lalu ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang seperti ini. Tetapi situasi ini kan membuat kita tidak bisa berbuat banyak karena kita harus stay at home, kita harus berdiam diri. Banyak cara kreatif bisa kita kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap mengandalkan kekuatan Allah. Dia Allah yang tidak terbatas, Dia Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat. Tetapi tetaplah kerjakan bagian kita. Saya ingin bicara juga dengan Bapak Gembala kita di sini. Sebenarnya saya juga ingin membuat siaran-siaran langsung. Ya, saya akan menyampaikan renungan, kemudian motivasi dengan singkat, begitu ya. Supaya jemaat juga diberkati. Tapi kalau diberkati kan mereka juga pasti memberkati gitu ya. Jadi pernah saya buat siaran langsung, namanya saya sendirian ya di rumah. Dan saya ini orang yang sebenarnya, sorry to say, saya ini orang perfeksionis. Dan kadang orang seperti ini melelahkan dirinya sendiri. Sebelum saya siaran, saya harus lihat settingannya dulu. Saya mesti lihat lightingnya dulu. Saya shoot dulu. Dan betul-betul itu sesuai dengan harapan saya. Kalau enggak, bisa enggak jadi. Jadi karena saya sendirian, saya sebenarnya ingin berbagi terus kebenaran firman supaya kita saling menguatkan. Hanya bisa 2 kali terjadi.
Karena saya pernah syuting karena sendirian, saya udah set, saya udah atur semua. Lalu saya on-in, lalu saya berduduk di tempat duduk saya menyampaikan renungan. Selama 40 menit saya bicara. Dengan semangat begitu luar biasa. Setelah amin saya berdoa, saya lihat hasil videonya. Gak ada suaranya. Aduh, capek bener gue ngomong 40 menit, suara gak ada. Saya ulangin lagi. Saya bicara dengan semangat, begitu saya lihat hasilnya, kepotong jidat saya setengah begini. Aduh. Tapi maksud saya begini, ada hal-hal kreatif yang kita bisa kerjakan di mana ketika kita sudah melakukan bagian kita dan tinggal tenang, ada kekuatan Allah yang menolong kita. Amin. Jadi kalau buat siaran langsung jangan cuma asal-asalan dong. Lihat banyak hal. Karena kalau saya sedang lihat nih hari Minggu begini nih, semua siaran langsung. Pendeta nggak pendeta siaran langsung. Gembala nggak gembala siaran langsung. Jadi kita mau pilih yang mana? Pasti pilih yang tampilan menarik, kontennya oke, dan memberkati. Itu kan sesuatu yang kreatif yang harus kita kerjakan. Dan pada akhirnya yang ketiga, next kita akan lihat. Yang ketika terus ulangi lagi. Dalam tinggal tenang. Yang pertama dikatakan dalam tinggal diam. Tinggal diam artinya bukan tidak melakukan apapun. Kita mengerjakan bagian kita dalam keterbatasan kita. Tuhan akan bertindak melakukan sesuatu yang hebat. Tetapi di sini diulangi dalam tinggal tenang. Orang dalam situasi yang sukar di mana dia diperhadapkan dengan masalah-masalah yang menekan hidupnya, biasanya dia gerasak gerusuk, biasanya dia menjadi panik, biasanya dia menjadi ketakutan. Tetapi firman Allah katakan tinggal tenang dan percaya. Aduh Pak, memang ngomong itu gampang Pak. Bagaimana bisa tenang, kita sudah hampir tenggelam. Nah inilah sebenarnya sejauh mana, sekali lagi sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan. Sejauh mana pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan yang memungkinkan kita bisa tenang dalam situasi yang sukar. Saya percaya orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, dia pasti berani mengatakan dengan tinggal tenang. Sebab Alkitab juga berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi tidak ada yang menjamin kita bisa tenang. Engkau punya uang segunung pun, mungkin katakan dengan uangmu, tapi kalau kau tidak dekat dengan Allah, ada ketakutan, ada kegelisahan, ada mungkin kepanikan di sana. Haleluya. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti diberikan kekuatan untuk menghadapi persoalan. Itu sebabnya hari ini tidak ada cara lain yang harus kita lakukan kecuali kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan saya tahu tidak mudah untuk dekat dengan Tuhan. Karena kedekatan kita dengan Tuhan harus mematikan seluruh ego dan perasaan kita. Untuk mengutamakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sekali lagi, untuk mengutamakan keinginan Tuhan. Tapi kalau engkau berani dengan sungguh-sungguh